Bagi refleksi dari pengalaman kami selama mengikuti pembelajaran mendalam dari G1 sampai hari ini. Nanti kami mungkin ketika ingin menyampaikan juga, Petra juga harus menyampaikan juga biar sama mereka. Nah, kalau dari saya, pengalaman yang saya rasakan, saya temukan dalam pembelajaran mendalam ini jelas hal-hal yang baru yang belum pernah saya temukan dan rasakan. Yaitu yang paling berasa dari saya itu terkait mengenai prinsip-prinsip pembelajaran itu, Bu. Yaitu yang kalau kita ya, berkesadaran, bermakna dan bergerak. Nah, itu yang lalu saya terapkan di kelas. Prinsip-prinsip yang saya dapatkan di sini saya terapkan di kelas, itu berasal dari hal-hal bermakna yang ada, kesadarannya ada, dan berkebirakannya. Nah, hal yang baik selama proses pembelajaran itu yang paling kental itu yang saya dapatkan, saya rasakan dalam pengelolaan kelas, Bu. Yang biasanya saya hampir mengajar keluarga itu tidak pernah menggunakan atau pemanfaatan digital, lagi sering-seringnya menggunakan, Bu. Menampilkan video, mungkin menggunakan kemarin waktu membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi bukan tahu siapa, background juga salah kemarin itu. Nah, penggunaan seperti digital itu yang akhirnya menarik antusias siswa, Bu, waktu belajar olahraga selain praktek di luar. Nah, untuk perasaan yang saya rasakan atau kami rasakan, jelas sangat senang dan antusias selama hampir 13 kali ya pertemuan kita selama pembelajaran mendalam. Jadi 13 hari ya, 13. Totalnya kalau salah belum Iya, kita 13. dari 1 sampai 2. Jadi jelas sangat senang dan antusias selama mengikuti pembelajaran mendalam, dan ketika diterapkan di kelas juga siswa juga senang dan antusias dengan adanya contoh seperti ada ice breaking yang sebelumnya tidak pernah lalu diterapkan. Waktu itu saya pernah menerapkan yang didapat sini itu baju jalur dan juga yang berkaitan dengan olahraga, ada senam-senamnya juga. Nah, itu mungkin Pak, mungkin sih Pak Andi dan Pak Indra akan menambahkan lagi tentang penerapan dan proses pembelajaran. Ada. Kalau nggak ada Bu Nur nggak ada apa-apa, apakah mungkin kalau nggak ada Bu Suki? Menambahkan dari apa yang Bapak Rendo tadi sampaikan, kalau bagi saya pembelajaran yang saya peroleh dari pelatihan pembelajaran mendalam ini, yaitu ini bagi saya pribadi karena saya harus mengakui bahwa kemampuan saya berbicara di depan umum sangat kurang. Makanya kalau dari kelompok kami yang sering berbicara di depan itu, ya karena memang kami ini kalau berbicara geletaran buat tangannya. Ya, makanya mungkin yang bagi saya yang pertama yang saya peroleh itu bagaimana kita harus bisa berbicara di depan umum dengan tenang, dengan lancar. Apalagi ketika pelatihan ini, ketika saya melihat Ibu Elo, Ibu Rino sangat luar biasa cara penyampaiannya. Saya sangat itu, saya sangat mau belajar dari beliau. Bagaimana beliau menata kata-katanya ke saya tidak bisa seperti itu. Jadi yang pertama yang saya peroleh itu Bu, bagaimana kemampuan berbicara itu sangat penting. Terus yang kedua itu penggunaan teknologi pada pembelajaran itu ternyata sangat berpengaruh terhadap perilaku siswa di kelas. Apalagi kan setelah kita menyaksikan di ON3 ketika Ibu Fitri melakukan I2 itu sangat nyata. Kelihatannya bahwa ketika kita menggunakan aplikasi Kahoot itu, anak-anak itu sangat antusias. Iya. Nah, kalau yang akan diterapkan nanti ke depannya setelah selesai pelatihan ini, yaitu tadi mungkin akan menerapkan Kahoot. Tidak mungkin sih, saya akan pasti menerapkan itu juga, Bu. Pasti akan saya terapkan karena setelah melihat apa yang disampaikan oleh Ibu Fitri itu dan apa yang reaksi nyata dari anak-anak itu sangat gembira ya. Itu maju saya untuk mengikutinya. Selanjutnya akan ditambahkan oleh Bapak Indra. Iya. Ayo. Karena juanya. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Dengan Bapak Rido, Pak Hadi, ya kita ini memang termasuk guru yang berapa Bu? Apa ya, termasuk dengan panggung ya, padahal nggak ada sebab-apa tapi kenapa gitu ya? Entah kurang biasa kalau enggak, kita tahu juga
Tapi dalam pelatihan ini memang tadi saya mengamati Ibu Hero, oh emang cakep orangnya tuh. Cara bicaranya mantap ya. Ya, jadi selama pelatihan ini kita cara berdiskusi, cara menyampaikan, saya belajar dari semuanya ya, cara menyampaikan bagaimana menghadapi ketenangan saya ini saya mencoba untuk tenang. Iya. Cuma tetap tenang. bisa. Kalau sudah bingung nih blank maka ikut. Tapi biasanya saya serahkan Pak Rijo tanya gitu. Karena sudah blank itu sudah error. Jadi lambat menganggap gitu. Jadi dari mana tadi? Jadi langsung jadi kalau dari penerapannya nanti dari refleksinya saya akan mencoba lagi untuk berlatih gitu. Berarti diskusi maju atau diskusi lebih lancar gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih atas waktunya. Kasih tepuk tangan. Yeay, kasih tepuk tangan. Kita foto dulu bertiga. Kita foto dulu bapak-bapak. 1, 2, 3. Sekali lagi. Iya, sudah.